Shalom, puji Tuhan. Selamat kita bertemu lagi di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, serta selalu sehat di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kesempatan ini. Bicara penantian adalah sesuatu hal yang membuat kita terkadang gelisah, tidak sabar, karena pekerjaan yang paling sukar adalah menunggu. Penantian seperti menunggu. Nah, di sini saya ingin bagikan ada dua hal yang akan saya sharingkan pada malam hari ini, di mana ada penantian yang benar dan ada penantian yang salah. Terkadang kita dalam menanti-nantikan janji Tuhan, kita berharap Tuhan menjawab doa kita. Bertahun-tahun kita sudah beribadah, kita sudah berdoa, tapi untuk menantikan jawaban Tuhan, terkadang kita lelah. Kapan Tuhan menjawab doa kita? Kita akan belajar dari dua hal ini, penantian yang benar dan penantian yang salah. Waktu Tuhan Yesus, sebelum dia terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Dia berkata bahwa jangan dulu kemana-mana, engkau harus tinggal di Yerusalem sambil menantikan apa yang saya janjikan kepada kalian. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu, mereka ketika Yesus terangkat ke surga, mereka tidak langsung pergi kemana-mana. Mereka teringat bahwa pesan Tuhan mereka harus tinggal di Yerusalem. Maka mereka pergi ke satu tempat di loteng, mereka berdoa di sana di Yerusalem, mereka berdoa, mereka sehati, mereka bertekun, menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka tidak tahu berapa lama mereka menantikan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tapi hasil dari penantian mereka itu sungguh luar biasa. Mereka memperoleh sesuatu hal yang sangat spektakuler, yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa. Itulah penantian yang benar yang dilakukan oleh rasul-rasul. Ketika mereka menantikan janji Tuhan, mereka tidak kemana-mana. Tuhan bilang tunggu di Yerusalem. Seandainya pada saat itu mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka, mungkin mereka acuh, mereka langsung ke kesibukan mereka seperti seperti hamba Tuhan yang Tuhan pakai dia sebagai penjala, ya, penjala ikan, Petrus. Ya, dia tidak kembali menjadi seorang nelayan ataupun Matius, ya. Tetapi mereka langsung pergi ke loteng di Yerusalem. Mereka menunggu, mereka berdoa di sana. Mereka tidak tahu berapa lama apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka tidak tahu. Yang mereka lakukan hanya berdoa, bertekun dan berdoa. Dan hasil dari ketekunan mereka, hasil dari ketaatan mereka, mereka memperoleh janji yang diberikan Tuhan, yaitu diberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan luar biasa apa yang mereka nantikan, apa yang tidak pernah mereka pikirkan. Mereka bernubuat, mereka mendapat karunia-karunia yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan lewat itu banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Yesus. Apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka, itu hasil dari penantian yang benar. Dan bagaimana dengan kita? Dapatkah kita menjadi seperti rasul-rasul, menunggu apa yang dinantikan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Dan yang kedua, penantian yang salah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika Tuhan berkata kepada Musa, tunggu, engkau harus naik ke Gunung Sinai. Dan Musa berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, kau harus menunggu, tunggu sampai aku turun. Mereka tidak tahu berapa lama Musa turun. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Di dalam Keluaran 32 ayat 1,
Ketika mereka lama menunggu, mereka berkata, Musa yang kita nantikan, dia sebagai pemimpin kita, lama dia tidak turun-turun, mungkin dia sudah mati. Jadi harus kita mencari seorang pemimpin yang akan membawa kita, menuntun kita. Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Mereka membuat anak lembu emas. Mereka mengumpulkan barang benda-benda emas untuk mereka bakar. Dan mereka jadikan sebagai dewa mereka. Mereka katakan itu sebagai Tuhan yang akan memimpin mereka. Anak lembu. Dan ketika Musa 40 hari dia berada di Gunung Sinai. Ketika dia turun, dia mendengar sorak apa yang sedang terjadi di bawah gunung itu. Musa melihat mereka sedang menyembah patung yang dibuat oleh mereka, oleh bangsa Israel. Yang dilakukan oleh Musa pada saat itu. Dia marah, dia kecewa. Padahal Musa lagi menantikan sesuatu dari Tuhan. Tuhan sedang memberikan kepada dia firman Tuhan. 10 hukum Taurat, 10 hukum yang diberikan kepada Musa lewat 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka dalam penantian yang salah. Mereka tidak taat. Mereka tidak sabar dalam menantikan apa yang dijanjikan Musa kepada mereka. Padahal dengan tangan Tuhan sendiri menulis 10 hukum Allah lewat 2 loh batu itu. Saudara, yang dilakukan Musa, dia marah dan dia membanting 2 loh batu itu yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Dia kecewa, Musa marah. Dan apa yang terjadi? Lebih dari 3.000 lebih bangsa Israel pada saat itu mati. Akibat ketidaktaatan mereka, akibat penantian yang salah. Terkadang kita juga seperti itu. Menantikan janji Tuhan. Kita kadang kecewa, kita kadang putus asa. Bahkan banyak juga yang terjadi. Banyak yang meninggalkan Tuhan. Sudah melayani Tuhan. Tapi mereka kecewa. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Karena apa yang mereka janjikan, apa yang mereka tunggu, tidak dijawab oleh Tuhan. Jawaban doa ada 3. Ada ya, ada tidak, dan ada tunggu. Tapi yang menjadi persoalan, dapatkah kita menunggu, menantikan jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel di dalam penantian yang salah. Terkadang kita berkata, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah rajin beribadah. Kenapa sakit saya tidak disembuhkan? Kenapa pekerjaan usaha saya tidak berhasil? Kenapa keluarga saya menjadi begini? Terkadang kita seperti itu. Kita kecewa, kita marah. Tapi ketika kita menjadi seperti 12 rasul, menanti-nantikan janji Tuhan, mereka mendapat sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Kurang lebih 3.000 jiwa datang kepada Tuhan. Mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Luar biasa. Dapatkah kita menjadi seperti bangsa, seperti 12 rasul, menanti-nantikan janji Tuhan dengan taat dan setia, bertekun, berdoa, baca firman Tuhan setiap hari. Memang dalam menantikan janji Tuhan, ada banyak hal yang akan kita hadapi. Terkadang persoalan satu belum berakhir, sudah datang satu. Kesaksian dalam hidup saya. Ketika saya sakit beberapa minggu yang lalu, saya berharap adik-adik, keponakan saya bisa menjaga saya. Tapi begitu pulang, tiba-tiba keluarga saya sakit semua. Keponakan saya sakit, adik saya sakit. Mau berharap lagi kemana? Anak saya juga sakit. Saya hanya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan. Sementara saya menghadapi itu, banyak masukan-masukan di telinga saya tentang hidup saya. Saudara, dalam keadaan posisi seperti itu, saya hanya berdoa, Tuhan tolong saya. Mereka memfitnah saya. Mereka mengatakan saya begini, saya begitu.
Tapi semua saya serahkan kepada Tuhan dalam posisi seperti itu, saudara. Di mana saya harus bergumul dengan tubuh saya. Melihat keponakan saya sakit, adik saya sakit, anak saya sakit. Tapi Tuhan begitu baik dan ajaib. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Orang yang tidak saya harapkan, yang tidak keluarga saya harapkan. Datang membantu kami, membawa kami makan, memberikan kami obat. Orang yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, dia membawa makanan bagi kami, baik siang maupun malam, tidak pernah berhenti. Dan saya hanya berdoa buat keluarga itu, Tuhan berkati dia. Dalam menantikan janji Tuhan, saya hanya berdoa. Saya hanya melepaskan kepengampunan kepada orang-orang yang menyakiti saya, memfitnah keluarga saya, mengata-ngatai keluarga saya begini, saya harus begini, saya begitu. Tapi saya hanya serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih mengerti hidup kita, Tuhan yang lebih tahu siapa kita. Seharusnya orang-orang yang datang kepada kami memberikan penghiburan, kekuatan. Mereka berdoa, tapi yang terjadi hanya penghakiman atas hidupku dan hidup keluargaku. Tapi saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Dalam pergumulan seperti itu hari demi hari, saya minta kekuatan dari Tuhan dan puji Tuhan. Saya bertobat, saya minta ampun kalau ada hal yang harus Tuhan ubahkan dalam hidup saya. Saya hanya minta kekuatan daripada Tuhan. Lebih lagi saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena saya percaya saya punya Yesus, saya punya Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter, sebagai penghiburan dalam hidupku. Jadi saudara, mari kita seperti rasul-rasul di dalam penantian yang benar, menantikan janji Tuhan. Entah berapa lama Tuhan menjawab doa kita, tapi percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti asal kita dekat dengan Tuhan. Saya berkata kepada adik-adik saya berdoa kepada mereka setiap malam. Saya harus berkata kepada mereka, jangan pernah kamu jauh daripada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang sedang kita alami, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita jauh. Raja Daud berpesan kepada anaknya Salomo, jika engkau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu semakin dekat. Kalau kita jauh, Tuhan itu akan jauh. Jadi dalam tekanan hidup pergumulan apapun, mari kita tetap setia dengan Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, tetap berkata, Yesus engkau baik, Yesus engkau dahsyat, Yesus engkau luar biasa. Tetap di dalam penantian yang benar, taat, bertekun, berdoa, menantikan janji Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, ada hal-hal yang baik yang akan Tuhan berikan. Walaupun dalam proses pemulihan ini saya harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci saya, yang memfitnah saya hanya berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka. Karena mereka juga banyak membantu saya, dan Tuhan berikan kesempatan untuk saya bisa memberkati mereka. Walaupun saat ini saya bisa memberkati mereka hanya lewat doa, tapi saya percaya apa yang saya lakukan ketika kita melakukan itu dengan tulus dan murni, Tuhan pasti akan mendengar setiap jawaban doa kita. Asalkan hati kita tetap bersyukur, tetap lepaskan pengampunan, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan satu pujian, kesaksian pujian yang saya ingin persembahkan buat Tuhan malam hari ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap dalam penantian yang benar yang dilakukan oleh rasul-rasul dalam menantikan janji Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak taat dan yang dalam penantian yang salah, tapi kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan di dalam posisi yang benar, dalam penantian yang benar. Tetap berharap, tetap percaya bahwa kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kalau ada hal yang salah yang kita perbuat, kita berubah, kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, supaya Dia sumber pemulihan kita, yang menyelidiki hati kita, yang akan memberikan kita pengampunan, yang akan memulihkan hidup kita, bahkan yang akan selalu menyembuhkan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan, haleluya.